Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Malika Hajijah dari kelas manajemen A1 pagi. 1. Jelaskan pengertian tauhid beserta dalil-dalilnya. Tauhid adalah keyakinan bahwa Tuhan penguasa alam semesta hanya satu, tidak beranak, tidak beristri, tidak bersaudara, satu, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid rububiyah. Kita harus percaya bahwa penciptaan, pengurusan, dan pemerintahan alam semesta dan segala isinya hanyalah Allah dan tidak ada yang lain. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 54, yaitu menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Tauhid uluhiyah. Tidak ada makhluk selain Allah yang berhak diibadahi dan tidak ada makhluk selain Allah yang berhak untuk disembah. Dijelaskan dalam surah Luqman ayat 30, yaitu karena sesungguhnya Allah dialah yang berhak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Tauhid asma wa sifat. Mempercayai Allah atas nama-nama yang telah ditetapkan olehnya sendiri. Dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11, yaitu tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. 2. Jelaskan kedudukan dan fungsi tauhid. Tauhid memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam agama Islam, karena tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Fungsi tauhid sebagai sumber yang mengatur segala perbuatan, kebijakan, dan keutamaan manusia, membimbing manusia supaya berada di jalan yang benar. 3. Apa konsekuensi dari kalimat syahadat dalam kehidupan? Mengucap dua kalimat syahadat memiliki konsekuensi bahwa seseorang menjadi muslim dan harus patuh terhadap rukun-rukun Islam. Dua kalimat syahadat ibarat anak kunci di mana manusia masuk dalam alam keselamatan atau Islam dan dimasuknya dalam surga. Saat kalimat itu terucap di akhir kehidupan duniawi, dari Mu'az berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Syahadat pertama menegaskan ekstensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah berasal dari kata la, yang berarti ma'bud atau yang disembah. Pengakuan terhadap Allah sebagai salah satunya Tuhan mengandung kesempurnaan kepercayaan kepadanya dari dua sisi. Pertama, rububiyah, yakni sifat Tuhan yang menciptakan alam, memelihara dan mendidiknya. Uluhiyah, yang berarti hanya zat yang bernama Allah saja sebagai Tuhan satu-satunya yang wajib disembah dan tempat meminta pertolongan. Syahadat yang kedua memiliki arti kepada yang mengucapkannya, bahwa ia tunduk dan percaya serta menjadi pengikut Muhammad SAW yang telah membawa Islam ke dunia ini. Dalam syahadat kedua ini ada 3 pengetahuan mengenai Nabi Muhammad. Pertama, Muhammad adalah Nabi atau Rasul Allah yang diutus untuk seluruh manusia hingga hari akhir. Selanjutnya, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Maka dari itu Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir, pengganti dan menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Terakhir, Rasulullah adalah penghulu seluruh Nabi dan Rasul, syahidatun anbiya wal mursalin. Syahadat adalah intisari dari akhanul iman atau rukun iman. Mempercayai syahadat adalah membenarkan adanya Allah dan Muhammad yang akhirnya membuat kita percaya dengan Al-Quran. Dalam kitab suci ini dijelaskan mengenai iman kepada malaikat, rasul dan hari akhir serta qada dan qadar. Akhirnya, melalui syahadat kita menyempurnakan rukun-rukun iman tersebut. Yang keempat, berapa tahapan tauhid dan jelaskan. Tahapan tauhid itu ada 3, yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satunya Rabb yang mengatur proses pergerakan alam semesta. Yang kedua, tauhid mulkiyah, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satunya Malik
yang maha berkuasa dalam semesta ini. Yang ketiga, tauhid uluhiyah, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satunya lillah, tiada Tuhan kecuali Allah semata di semesta ini. Sekian dari jawaban saya mengenai tauhid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.